Ketika rakyat itu punya hak informasi dan didampingi oleh LSM, ketika minta informasi ternyata malah ketakutan, akhirnya menawarkan sesuatu, masa begini yang salah LSM? Kita harus fair dong. Iya. Orang takut itu biasanya karena salah. Iya. Kalau semua sudah benar, lah kenapa takut? Wong urip kudu tumindak. Cangkruan embongan. Jumpa lagi di hari yang cerah bersama Cangkruan Embongan. Gimana Mbak Tarjo? Alhamdulillah. Cak El? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Cak Abang juga sehat. Cak El, saya kebetulan pas baca ada video yang viral tentang adanya LSM dan media obok-obok desa. Sempat saya lihat juga itu. Iya. Kalau menurut saya ini menarik ini. Ya, tapi gimana menurut Cak El, sepengetahuan Cak El selama ini bagaimana tentang LSM gitu ya. Oke. Jadi kalau itu beritanya, jadi kita runut dulu. Ya. Sebenarnya apa sih LSM sehingga kok bisa terjadi seperti itu, kan itu penyalahgunaan, penyelewengan ataupun sesuatu yang salah atau bagaimana kan. Kita harus tahu dulu kan landasannya. LSM sendiri ini bahasa saya pribadi ya, coba saya terangkan. LSM sendiri itu kan sebuah organisasi di luar pemerintahan, di luar birokrasi, di luar negara, yang didirikan oleh individu boleh maupun sekelompok massa, sekelompok orang yang bertujuan untuk ikut serta dalam tugas pemerintahan dalam kemasyarakatan atau sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan agar tidak di luar wewenangnya. Jadi pemerintahan dari yang level kecil sampai ke pusat, organisasinya macam-macam. Nah, karena organisasi ini biasa dinamakan organisasi non pemerintahan atau dalam bahasa Inggris itu NGO, non governmental organization. Ciri-cirinya sebenarnya adalah bukan dari birokrasi, bukan dari negara, bukan dari pemerintahan, beranggotakan masyarakat untuk tujuannya ikut dalam pelaksanaan pemerintahan itu bermasyarakat dan atau sebagai pengawas ataupun sebagai kritikus dari segi dalam tanda kutip bahasanya organisasi oposisi gitu kan. Ada lagi satu itu non profit, nirlaba, tidak menjadikan organisasi untuk mencari laba, berbeda dengan koperasi ataupun organisasi profesi yang memang tujuannya untuk mencari keuntungan di situ. Nah, terus landasan hukum apa yang dipakai itu karena kita harus tahu landasan hukumnya, karena pergerakannya nanti kan berdasar pada landasan hukum itu, yaitu satu organisasi masyarakatnya itu sendiri yang berada pada pasal 1663 dan 1664 di KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat. Silakan rekan-rekan untuk ngecek sendiri isinya apa detailnya. Saya hanya menyebutkan nomornya saja. Dan badan hukumnya bagaimana? Badan hukumnya ini berlandas pada bab 1870 nomor 64 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, dan diperbarui di Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan juga. Jadi dari landasan itu intinya bahwa LSM, organisasi masyarakat, pada dasarnya secara badan hukum bersifat yayasan karena tidak
mengambil keuntungan dari laba itu. Itu gambarannya bahwa pada tugas, fungsi, dan keanggotaan itu bersama-sama dengan pemerintah, di luar pemerintah yang bersama-sama dengan pemerintah untuk menjalankan aktivitas masyarakat dalam hal pembangunan yang berintegrasi, yang komprehensif dan sebagainya. Termasuk kalau sebagai pengawas ataupun sebagai kritikus yang membangun sebagai level oposisi, ya melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang-wewenangnya. Kalau tadi dihubungkan dengan berita viral tentang bahwa ada sekelompok oknum, tanda kutip ya, kita bilang oknum LSM yang mengobok-ngobok di tingkat desa, saya pikir ini di luar wewenang, di luar yang kita bicarakan tadi, bahwa definisinya bagaimana. Tentunya banyak nanti kita bicara tentang apa fungsi, apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pro atau kontra. Kan ada yang bilang kalau tadi kan mungkin kontra ya, karena merasa diganggu. Mungkin ada yang pro bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan LSM ataupun tugas-tugas LSM itu membantu masyarakat dalam menyampaikan beberapa hal yang pemerintah tidak mencakup, menyampaikan ke pemerintah bahwa harus seperti ini untuk pembangunan dari sini, ataupun pembangunan ataupun permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Itu sebenarnya fungsi tugas mulianya sebenarnya. Begitu keterangannya, nanti kita gali bersama. Baik. Kepada Mbak Tarjo. Baik, terima kasih Cak El. Nah, kita beralih ke Mbak Tarjo. Bagaimana Mbak Tarjo menanggapinya? Ya, terima kasih Cak El, terima Iya. kasih Cak Abang. Tema yang menarik, LSM. Nampaknya saya sendiri juga ini perlu tahu juga nih. Jadi mendengar ini sangat menarik. LSM itu sebetulnya perlu apa tidak sih bagi masyarakat? Penting apa tidak, kan gitu kan? Apalagi ada kontroversi. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Cak El, saya kira dasar hukum, motivasi, tujuan dibentuknya, saya kira sudah sedikit diberikan gambaran. Nah, berikutnya adalah adanya kontroversi itu kira-kira apa? Itu yang coba kita bicarakan. Karena namanya kontroversi berarti ada perbedaan pendapat dan ada cara pandang. Ini kan kalau tidak diluruskan, ini eman. Nanti hal-hal yang positif menjadi negatif, kan sayang. Namanya menjadi kurang baik. Nah, secara filosofis di dalam negara demokrasi itu salah satunya adalah adanya peluang peran masyarakat untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan negara. Ikut serta dalam penyelenggaraan negara gitu ya. Nah, peran ini ada masyarakat atau kelompok yang dia membentuk organisasi dalam salah satunya adalah dalam menjalankan peran tadi. Nah, peran tadi kan salah satunya bagaimana menjadi kritikus atau mengkritik atau mengawasi, mengontrol tindakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang berikutnya adalah sebagai partner, mitra. Nah, sehingga bisa LSM itu punya program disodorkan kepada pemerintah, atau bisa pemerintah punya program disodorkan kepada LSM untuk dikerjakan bersama. Artinya tidak seluruhnya hal itu mesti dikerjakan oleh pemerintah. Ada hal-hal yang dikerjakan juga oleh lembaga swadaya masyarakat. Ini memang legal, sah menurut hukum. Terus ada lagi yang bersifat bertujuan adalah untuk memperjuangkan atau melindungi kepentingan rakyat. Nah, bisa jadi antara rakyat dengan rakyat, bisa jadi antara rakyat dengan pemerintah. Mungkin melakukan pengurusan sesuatu atau menghadapi tindakan pemerintah berkait dengan kebijakan apa, mungkin kebijakan penggusuran atau relokasi atau apa. Ini kan namanya masyarakat kan perlu pendamping. Nah, pendamping ini ternyata bisa juga peran ini diambil oleh LSM. Nah, kalau kita melihat dari
kondisi ini berarti LSM ini kan perannya sangat vital ya, sangat penting. Jadi seakan-akan wajib ada. Nah, selanjutnya adalah kira-kira LSM itu bisa bergerak di bidang apa? Nah, ini saya coba berikan semacam sedikit gambaran atau tip gitu, bahwa setiap kebijakan pemerintah yang di situ bahkan ada undang-undang khusus, sebetulnya di situ LSM itu bisa berperan di situ. Misalkan undang-undang khusus itu tentang lingkungan hidup. Nah, undang-undang lingkungan hidup. Ada walhi. Akhirnya itu. Ada walhi. Ada mungkin kita dengar namanya ekoton. Ya, ekoton tuh. Atau kita dengar juga namanya amfibi. Ya. Aliansi Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, itu ada, nanti semua diklik di Google kan ada. Nah, itu maka berperan dari sisi apa? Dari sisi kebijakan di bidang lingkungan. Kebijakan pemerintah itu apa? Nanti yang pemerintah yang memerlukan sumbangsih tenaga LSM itu di bidang apa? Termasuk juga LSM adalah sebagai pengawas dari sisi pelanggaran-pelanggaran di sifat yang berkait dengan lingkungan hidup. Ya, katalah pencemaran ekosistem, perizinan tentang AMDAL, tentang pendirian perusahaan yang itu akan bersentuhan dengan ekosistem atau lingkungan hidup. Ada lagi nanti undang-undang terkait dengan konsumen. Perlindungan konsumen. YKLI. Nah, itu lembaga konsumen. Nah, akhirnya masyarakat juga perlu pendamping dari LSM. Nah, tadi disebutkan ada YLKI atau Yayasan Konsumen Indonesia atau apapun lah. Sebetulnya setiap ada undang-undang, maka berarti pemerintah melaksanakan kebijakan, maka di situ rakyat idealnya juga didampingi oleh LSM, termasuk undang-undang kehutanan. Berarti ada masyarakat pemanfaat hutan. Di situ ada LSM yang khusus berkait dengan hutan. Nanti ada LSM yang berkait dengan informasi, berarti berkait dengan LSM tentang media. Ini kan bagus sekali. Sehingga kalau masyarakat ini sudah paham bahwa LSM itu penting, maka setiap undang-undang, maka di situ ada celah untuk didirikan LSM berkait dengan undang-undang itu. Kira-kira gitu saya. Jadi begitu rekan-rekan ya, gambaran begitu pentingnya manfaat LSM untuk masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Karena ini untuk memperlancar ataupun membuat jadi menahan kewenangan yang berlebihan dari pemerintah apabila terjadi pelanggaran. Dari sekian itu yang ini jadi berita viral itu tadi bahwa ternyata potensi kelebihan wewenang dari pelaku atau pemangku kebijaksanaan di tingkat pemerintah yang paling bawah sampai yang atas kadang-kadang dimanfaatkan celah itu sebagai tanda kutip premanisme untuk keuntungan sekelompok LSM tanda kutip ya, oknum ya, sekelompok oknum, jadi untuk keuntungan pribadinya mereka. Itu gimana? Saya kira gini, setiap hal baru, apalagi tidak ada pembinaan dari pemerintah, karena ini kan NGO tadi ya, disampaikan kan NGO ya, non-governmental organization. Maka berarti LSM tadi diperlukan kemandirian, apalagi memang idealnya harus mandiri supaya tidak terpengaruh oleh pemerintah kan. Betul. Namanya mandiri berarti apa? Dari sisi pembiayaan, dari sisi SDM, dari sisi ilmu pengetahuan SDM-nya, dari sisi manajemennya, ini kan semua mandiri. Sehingga ketika keberanian ada, minatnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan kemampuan SDM yang mumpuni, ini kan sayang juga. Artinya tidak sesuai prosedur, tidak mengerti tentang hal-hal yang secara prosedur itu harus dilakukan oleh LSM. Nah, akhirnya kadang-kadang LSM nanti bisa jadi berjalan itu tidak sesuai dengan
arah yang mau dituju, tapi bisa jadi bertindak seakan-akan sebagai media atau sebagai pewawancara atau investigasi atau pencari berita, kan keliru. Sedangkan LSM ini mestinya kan dia punya data, dia kalau memang dia keberatan atau masyarakat yang diwakili keberatan, maka dia akan menyampaikan sesuatu. Saya memiliki data ini dan masyarakat ini keberatan, maka pemerintah tolong ditanggepin. Nah, maka pemerintah kan akan mencocokkan dengan data yang disampaikan dengan data pemerintah, kan gitu. Atau bisa jadi rakyat itu memerlukan pelayanan, ternyata tidak dilayani. Nah, ini kan LSM membantu kepentingan masyarakat. Ada lagi juga ketika rakyat itu memerlukan informasi, ternyata tidak dilayani oleh pemerintah, lalu ada LSM yang membantu supaya informasi itu dilayani oleh pemerintah. Berarti kan ada bahan dari LSM itu memang untuk ditanggapi oleh pemerintah. Nah, ketika LSM-nya itu tidak menyediakan data yang cukup atau justru dibalik dengan bertanya, maka pemerintah pasti bingung. Anda bertanya tentang apa? Kan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ini dari sisi kelemahan LSM. Iya. Nanti kalau dari sisi kelemahan pemerintah, nah, ketika rakyat itu punya hak informasi dan didampingi oleh LSM, ketika minta informasi ternyata malah ketakutan, akhirnya menawarkan sesuatu, masa begini yang salah LSM? Kita harus fair dong. Iya. Orang takut itu biasanya karena salah. Iya. Kalau semua sudah benar, lah kenapa takut? Karena pemerintah itu kan sudah ada prosedur, sudah ada pengawas, sudah ada laporan ke atasan. Sehingga kalau memang ini tidak diprioritaskan untuk disembunyikan atau dirahasiakan, artinya semua rakyat boleh melihat, maka ya dibuka. Siapapun yang minta dikasih. Tapi kalau ternyata memang ini bukan konsumsi publik, ya ditutup. Kan begitu. Jadi sebagai pemerintah juga harus proporsional. Kalau memang itu layak dibuka informasinya, ya silahkan dibuka. Kalau layak untuk dilayani juga dilayani. Kalau tidak layak, jangan takut dengan LSM. Karena LSM ini juga pihak. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, toh nanti ujung-ujungnya kan pada ranah pengaduan yang lebih atas atau ke pengadilan. Iya. Jadi jangan terus mesti takut dengan LSM, kan begitu. Jadi itu gambarannya rekan-rekan bahwa memang dibutuhkan kerjasama yang saling mutualisme ya, saling memberikan umpan balik yang sepadan antara pemerintah sendiri dengan organisasi masyarakat. Di sini saya bilang karena organisasi masyarakat sendiri bentuknya macam-macam, ada yang nyebutin LSM, ada yayasan, ada bentuk-bentuk lain kayak tadi kita bicara walhi dan sebagainya. Di antara ormas tersebut, organisasi masyarakat itu dalam bentuknya adalah ada yang bermitra dengan pemerintah sebagai untuk menjalankan ke masyarakat, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dalam masyarakat, dan ada yang tanda kutip satu di pihak oposisi yaitu sebagai kritikus yang membangun maupun pengawas dari kegiatan pemerintah sendiri. Kalau di mitra seringkali kita mungkin banyak dengar mungkin ada MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia, termasuk ormas yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menjalankan kerjasama berhubungan dengan sertifikat halal misalnya. Kalau di pihak yang jadi pengawas misalnya ada ICW, Indonesian Corruption Watch, misalnya ada IPW, Indonesian Police Watch. Nah, memang dibutuhkan kerjasama yang baik di antara itu. Kembali pada dasar tentang landasan hukum, yaitu di organisasi masyarakatnya dan badan hukumnya. Organisasi masyarakat tadi yang berhubungan dengan landasan hukumnya di bawah kewenangan di Menteri Dalam Negeri, sedangkan di badan hukumnya di bawah wewenang Menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertanyaannya yang mungkin boleh saya ajukan ke Mbak Tarjo, banyaknya organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, pernah tercatat sekitar 380 sekian ribu. Itu kan pendanaannya ada yang swadaya, ada yang memang dibantu oleh pemerintah, tergantung mitranya atau sebagai yang jadi pengawas tadi. Apabila kedudukan organisasi tersebut dicabut, Mas, terus tapi ini bagaimana? Apa landasan dicabutnya organisasi masyarakat? Seperti kita pernah dengar ada organisasi yang dicabut secara badan hukumnya dan karena ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan negara ataupun membahayakan keamanan negara, maka dicabut. Setelah dicabut, apakah tetap bisa beroperasi dan sebagainya? Itu gambarannya seperti apa? Ini saya ingin tahu jawabannya. Baik CL. Pertama saya perjelas tadi tentang pendanaan, bahwa pada dasarnya LSM itu adalah independen. Ini harus dicatat. Sehingga pembiayaan adalah murni dari LSM. Ya. Namun demikian di dalam anggaran dasar LSM sendiri kan membolehkan sumber-sumber pemasukan itu kan dari hibah, dari pendapatan lain-lain apapun, dari bantuan pemerintah. Dan pemerintah sendiri juga bisa menganggarkan anggaran untuk LSM. Artinya sifatnya ini bukan sebuah keharusan hukum, tapi itu adalah kebijakan pemerintah, sehingga setiap tahun juga beda. LSM jenis apa yang diberikan juga beda. Bentuk laporannya nanti bagaimana, karena ini namanya dana hibah kan. Artinya dana ini tidak mengikat. Jadi ini bukan dana yang terkait dengan kehidupan LSM, tapi dana pemerintah itu justru dana untuk kegiatan yang dijalankan oleh LSM. Harus dicatat ini. Jadi dana ini bukan untuk operasional LSM, tapi dana untuk kegiatan yang memang terkait dengan kepentingan rakyat atau kepentingan pemerintah. Baru ada muncul dana. Saya kira di situ. Yang berikutnya adalah berkait kenapa LSM itu bisa dicabut. Nah, tentu alasan untuk dicabut itu kan secara umum satu berkait dengan landasan ideologi. Jadi kira-kira LSM itu berlandaskan Pancasila atau tidak, atau anggaran dasarnya harus jelas tertulis berdasarkan Pancasila. Itu sudah pernah, katakanlah sekitar tahun 83 ada perdebatan tentang Ajas Tunggal Pancasila, itu ada yang pro kontra, tapi akhirnya kan sudah selesai. Semua LSM harus berlandaskan Pancasila. Saya kira itu sudah clear. Yang berikutnya adalah dari sisi pelanggaran norma, pelanggaran hukum. Karena LSM itu badan hukum itu sama juga dengan seperti manusia ini. Ketika manusia salah maka ada sanksi. Badan hukum juga begitu, ketika salah berarti ada sanksi. Nah, sanksi itu sendiri bisa berupa pembubaran, bisa berupa hukum administrasi untuk memenuhi administrasinya, atau mungkin berupa denda jika ternyata ada kerugian, atau bisa jadi pencabutan atau pembubaran, kan begitu ya. Nah, nanti ada kalau pencabutan aturannya bagaimana, kalau pembubaran aturan bagaimana, itu bisa disetting. Ada di dalam undang-undang Ormas itu ada syarat-syarat pembubaran itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kira-kira kalau LSM itu izinnya nggak diperpanjang? Kalau tidak diperpanjang, maka sebetulnya sama juga ketika SIM kita tidak diperpanjang. Apa kira-kira yang terjadi? Dianggap tidak punya SIM. Jadi kalau LSM ini izinnya tidak diperpanjang, dianggap LSM ini tidak ada. Begitu ya? Ormasnya nggak ada berarti. Nah, kalau tidak ada, berarti segala sesuatu yang disampaikan sesuai
mungkin logonya, mungkin klaim saya adalah LSM ini, sebetulnya bagaimana ini? Ini kalau kita mau hukum. Nah, kalau kita mau lebih fair, berarti itu sudah bukan badan hukum. Nah, cuma ketika izin tidak diperpanjang, apakah ini pelanggaran atau tidak? Ini sebetulnya sama juga ketika tidak didaftarkan itu, apa itu salah? Misalkan koperasi itu kalau tidak didaftarkan apa salah? Nah, yang jelas ini kan berkait dengan tindakan. Ada koperasi itu kalau mau pinjam uang di bank, berarti badan hukum koperasinya harus ada. LSM kalau berkirim surat menanyakan informasi ke instansi, mengatasnamakan lembaga X, ternyata badan hukumnya nggak ada. Berarti kan nggak bisa. Berarti kedudukan hukumnya nggak ada, legal standingnya nggak ada. Berarti ketika dia melakukan perbuatan hukum, maka pihak lain tidak bisa menerima. Berarti apa? Berlaku juga bagi anggota LSM itu juga. Berarti kartu-kartu yang dimiliki sebagai anggota semua tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku, suatu saat itu menulis surat, bagaimana ini ayo? Berarti apa? Resiko nggak? Iya. Resiko nggak? Ini masukan ya. Artinya nanti, ayo kita pikirkan bersama. Jadi bisa saja nanti pendapat saya dianggap salah, lu enggak apa-apa. Tapi argumentasi kita harus benar. Berarti kalau tidak punya legal standing, statusnya Nah, gimana seperti apa? nanti? Kalau menurut Mbak Ya Tarjini? kalau orang kalau Ilegal atau nah, satu ilegal. ilegal ya? Kedua, kalau menyampaikan sesuatu tidak sesuai kenyataan bagaimana? Ngomong punya SIM ternyata SIM-nya mati berarti bagaimana? Apa? Gitu Bisa ya. nggak masuk penipuan? Kalau muncul duit berarti bisa nggak masuk tindakan aparat untuk itu menghadapi hal seperti itu, melakukan pembubaran atau membiarkan atau bagaimana? Nah, Itu Kak, ini tugas-tugasnya sebetulnya sebagai pemangku. pemerintah itu kan memang ada namanya pembinaan. Jadi kita pernah mendengar yang namanya Bakes Bangpol ya. Itu nanti di provinsi ada. Itu lembaga-lembaga itu melaporkan keberadaannya. Jadi kalau dia memang bersifat perwakilan karena izinnya adalah pusat, maka dia hanya melaporkan. Tapi kalau dia didirikan dari level provinsi, bisa jadi itu nanti mendaftar yang sifatnya adalah dilakukan pembinaan atau melaporkan bahwa kami ada di situ, kami ada di provinsi itu. Nah, jadi ketika tidak diperpanjang izinnya LSM itu, maka sebetulnya itu adalah ilegal. Nah, kalau ilegal berarti semua kegiatannya adalah ilegal. Nah, nanti akan dilihat kegiatannya itu. Kegiatannya itu kalau tidak melanggar hukum, ya tentu orang arisan aja nggak pakai LSM juga nggak apa-apa kan. Pengajian nggak pakai LSM juga nggak apa-apa. Karena pengajian tidak ilegal, arisan tidak ilegal. Tapi kalau mengatasnamakan LSM X dan melakukan hal-hal yang ilegal, berarti baru bermasalah. Tapi kalau tidak melakukan yang ilegal, berarti juga tidak ada masalah. Jadi sangat tergantung nanti, case by case. Tapi harus diingat bahwa karena ilegal berarti bisa nggak itu nanti ada unsur penipuan. Nah, misalkan berkirim surat terus nanti ada imbal balik atau ada income atau ada bantuan dari apa, berarti di situ kan ada sesuatu yang ilegal. Berarti judulnya apa nanti? Kan nanti kan bisa ada pidananya, bisa penipuan atau bisa itu nanti case by case lah ya. Yeah. Tapi yang intinya kalau tidak diperpanjang adalah ilegal. Yeah. Baik, Mbak Sarjo, nah kalau seandainya misalkan ada LSM yang kemudian oleh masyarakat diketahui adanya dugaan menyimpang dari tugasnya, ini bagaimana? Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu? Nah, namanya setiap orang atau masyarakat tentu dia punya hak untuk melindungi kepentingannya. Sehingga ketika yang berikutnya adalah ketika masyarakat itu ada potensi dirugikan. Potensi itu artinya belum dirugikan tapi melihat LSM itu suatu saat juga akan merugikan, bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain.
maka setiap orang yang mengetahui kesalahan orang lain atau badan hukum berarti kan wajib melaporkan. Nah, tapi yang jelas harus jelas Bukti-buktinya. kesalahannya apa. Ada saksinya. Ada, ya itu nanti ada bukti, ada saksi, itu silahkanlah. Yang penting setiap badan hukum maupun perorangan setiap ada kesalahan maka wajib mempertanggungjawabkan. Dan sebagai rakyat harus peduli. Jadi jangan kalau mengetahui penyimpangan ya jangan diam. Jadi harus ikut meluruskan. Iya. Jadi rekan bahwa kepedulian kita sebagai warga masyarakat dalam bernegara tentunya bisa kita lakukan dalam bentuk apapun, termasuk apabila ada penyelewengan dari organisasi-organisasi masyarakat level yang paling bawah sampai ke pusat, ada penyelewengan dari pemerintah, tentunya nanti kita mungkin bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi tertentu untuk menyampaikan, karena mereka organisasi tersebut yang memiliki SDM, memiliki teknik, memiliki link juga ya terhadap misalnya keluhan-keluhan di masyarakat. Jadi sebenarnya dalam bermasyarakat, bernegara juga memang dibutuhkan kita sebagai masyarakat yang aktif untuk kritis juga kalau ada penyelewengan dalam kebijaksanaan. Di situ juga ada organisasi masyarakat antara lain LSM di situ juga, dan pemerintah sebagai pemangku kebijaksanaan. Tentunya saling keterkaitan kita seluruh warga masyarakat dalam bernegara sangat dibutuhkan. Itu gambaran yang harusnya kita bersama tetap melakukannya, karena artinya tidak perlu takut juga terhadap organisasi masyarakat termasuk LSM apabila itu memang fungsinya berjalan dengan baik ya, seperti itu gambarannya. Ada saran terakhir sebagai warga negara atau orang awam untuk bisa kita dengarkan? Baik CL. Tadi berkait dengan ini yang belum kita bicarakan adalah bagaimana kalau LSM dirugikan. Iya, Katakanlah dicabut atau pendaftarannya tidak diperpanjang, kan gitu kan? Berarti kan Tindakan dirugikan. hukumnya seperti apa? Nah, bahwa LSM tadi kita sampaikan adalah sama dengan manusia, sama dengan orang-orang, sehingga ketika kepentingannya dirugikan, berarti punya hak untuk melakukan langkah hukum, Ya. berhak melakukan pembelaan. Jadi tentu yang namanya instansi atau kalau izin tadi mungkin di Menkumham ya. Nah kalau ternyata izinnya dicabut, pasti mencabut kan ada keterangannya, dicabut karena ABCD. Nah atau tidak diperpanjang karena ABCD, maka itu silahkan melakukan langkah pembelaan hukum. Itu namanya LSM juga tahu caranya kayak apa. Namanya LSM itu kan membela masyarakat, berarti kan sudah tahu. Berarti apa? Melalui langkah hukum pengaduan, keberatan, melaporkan kemana, atau sampai menggugat di pengadilan. LSM pasti tahu. Jadi nah bagi masyarakat tadi disampaikan CL apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan masyarakat adalah ketika masyarakat mengerti tentang hak-haknya dan ingin memperjuangkan haknya, maka menggunakan sarana pembentukan LSM itu bagus. Setiap desa ada LSM itu tidak ada masalah. Jadi kalau disampaikan tadi ada ratusan ribu LSM masih kurang. Hitung aja seluruh desa di Indonesia itu diperlukan satu LSM. Kenapa? Untuk memperjuangkan hak rakyat, menjadi mitra pemerintah dan menjadi apa tadi? Pengawas. Nah, fungsinya sangat besar. Nah, namun ketika ternyata di situ juga harus dituntut kemampuan SDM LSM yang cukup, pengetahuan aturan main yang cukup, karena semua tentu ada resiko, maka ketika rakyat itu mengerti adanya LSM, maka alangkah baiknya justru membantu keberadaan LSM itu. Membantu itu macam-macam. Bisa dari sisi fasilitas, meminjamkan gedung, finansial,
operasionalnya, termasuk membantu menyediakan akses atau bahkan ikut serta dalam kegiatan LSM. Ketika orang itu punya kemampuan, ikut LSM supaya bisa membantu orang lain. Berarti apa tadi? Ini kesempatan ini kalau kita memang sepakat negara demokrasi ini adalah negara yang kita pilih, yang kita menikmati ini, dan kita juga menjalankan hak kita sebagai rakyat, maka LSM ini silahkan kita hidupkan bersama. Pesannya di situ. Oke, cukup mulia. Terima kasih dari saya. Tak ada tambahan dari Cukup? Ya, Capan mungkin. sudah cukup. Iya. Sampai di sini. Terima kasih atas rekan-rekan sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di cangkruan embongan yang lain. Salam pencerahan.